Kemudian di tahun berikutnya ini adalah kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian di sini kelas 4 dan juga kelas 5. Sobat-sobatnya, beberapa hari belakangan di sini di dunia pendidikan beredar informasi terkait tentang program prioritas Mendikbudristek di tahun 2024. Ya, mana diantaranya di sini ada kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum Merdeka bulan Maret tahun 2024. Kemudian pendaftaran satuan pendidikan pelaksana kurikulum nasional pada tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ada juga festival kurikulum Merdeka. Nah, tentunya di sini nanti akan ada kaitannya apakah nanti untuk kurikulum Merdeka ini resmi digantikan dengan kurikulum nasional dan kira-kira bagaimanakah skemanya. Apakah di sini nanti ada kaitannya dengan penghapusan aplikasi PMM? Pada video ini kita akan melakukan cek fakta sebenarnya kira-kira bagaimana, apakah kurikulum Merdeka ini diganti menjadi kurikulum nasional, dan apakah benar aplikasi PMM ini dihapus. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ada informasi terkait tentang program prioritas Kemdikbudristek di tahun 2024, yang mana di sini untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan launching kurikulum nasional. Ini nanti menggantikan kurikulum Merdeka mulai bulan Maret 2024. Nah, tentunya di sini banyak juga teman-teman yang sebenarnya ini sangat keberatan ya ketika melakukan pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM. Banyak juga teman-teman yang berdalih itu bisa membuang-buang waktu, atau mungkin juga teman-teman guru itu lebih fokus pada pengerjaan administrasi yang ada pada aplikasi daripada mendidik para peserta didik. Nah, kira-kira bagaimanakah informasi terkait tentang kurikulum yang akan diganti ini? Oke, di sini kita cari sumber yang pertama yang kita kutip dari jurnas.com. Yang mana di sini sampaikan bahwa Kemdikbudristek bantah Kurnas atau kurikulum nasional ini menjadi kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira bagaimanakah konsepnya kalau misalkan nggak diganti? Namun di sini masuk dalam pembahasan yang akan diterapkan pada bulan Maret nanti. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini membantah rumor yang menyebut adanya rencana penerapan kurikulum nasional atau Kurnas untuk menggantikan kurikulum Merdeka bulan Maret 2024 mendatang, teman-teman. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Paudikdasmen Kemdikbudristek, yaitu Bapak Iwan Syahril, mengatakan saat ini pihaknya justru sedang menyiapkan penerapan kurikulum Merdeka secara nasional. Saat ini Kemdikbudristek sedang merumuskan dan merancang kebijakan tentang penerapan kurikulum Merdeka secara nasional yang selalu akan disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan khususnya yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Inilah ungkap Iwan kepada jurnas.com pada hari Rabu tanggal 28 Februari. Kemudian kurikulum Merdeka itu sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode yang ke-15 mempunyai keunggulan yaitu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran ini lebih mendalam ya. Nah, pengembangan karakter dan juga kompetensi dari peserta didik, dan juga memberikan fleksibilitas bagi pendidik untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Kurikulum ini hadir untuk menuntaskan persoalan krisis pembelajaran atau learning crisis yang sudah lama berlangsung. Kurikulum ini fokus pada pendalaman, bukan kecepatan, sehingga guru tidak perlu diburu-buru menyelesaikan semua materi yang harus dikuasai, itu kata Iwan Syahril. Iwan juga mengungkapkan bahwa kurikulum Merdeka dapat secara adaptif digunakan dalam berbagai kondisi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, fleksibel sehingga guru dapat leluasa untuk menciptakan pembelajaran serta berfokus pada kebutuhan murid. Dan karena pada dasarnya setiap anak di Indonesia itu berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, menyenangkan, lebih bermakna. Hal ini merupakan tujuan dalam kurikulum Merdeka, terang Iwan. Iwan menambahkan hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 80% satuan pendidikan di Indonesia telah memilih dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara sukarela sebagai kurikulum satuan pendidikan.
Senada dengan Iwan, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional BSKAP Kemdikbudristek, Anindito Aditomo menyebut pihaknya sedang merancang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai payung regulasi penerapan kurikulum merdeka secara nasional pada tahun 2024. Permendikbudristek tentang penerapan kurikulum merdeka secara nasional ini telah disiapkan dan telah mendapatkan masukan dari publik. Satuan pendidikan di jenjang anak usia dini hingga pendidikan menengah ini tetap diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini paling lambat pada tahun ajaran 2025-2026 ya. Ini tutur Nino dalam kesempatan yang berbeda. Dan berikutnya Nino menambahkan bahwa komitmen pemerintah tidak perlu surut dalam mendukung satuan pendidikan melakukan penerapan secara bertahap sesuai kesiapannya masing-masing. Menurut dia, hal ini membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik, teman-teman. Dengan demikian, kalau misalkan kita bisa mengambil kesimpulan dari informasi yang tadi dikutip langsung dari Kemdikbudristek, bahwa di sini terkait tentang program prioritas Kemdikbud di tahun 2024, yang mana salah satunya yang pertama kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka pada bulan Maret, itu sebenarnya bukan bermaksud untuk kurikulum merdeka dihapus kemudian diganti dengan kurikulum nasional. Itu adalah tidak seperti itu. Itulah kalau misalkan menurut informasi yang kita kutip tadi ya. Malah di sini sebaliknya, yaitu yang dari kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini disahkan mulai tahun 2024 ini akan diwajibkan untuk diterapkan sebagai kurikulum nasional. Nah, kalau misalkan kurikulum nasional itu berarti seluruh sekolah ini nanti wajib menggunakan kurikulum nasional, teman-teman. Kalau misalkan selama ini kan kurikulum nasional itu masih terbagi-bagi ya, masih ada yang menerapkan kurikulum K13, kemudian masih ada yang menerapkan kurikulum merdeka. Namun di tahun 2024 ini nanti seluruhnya akan diterapkan yaitu kurikulum nasional. Kurikulum nasional ya, yaitu kurikulum merdeka itu, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, misalkan contohnya adalah seperti ini gambarannya, yaitu pada tahun ajaran baru. Nah, kalau misalkan dulu di tahun 2021-2022 itu masih bersifat prototipe dari kurikulum ini. Nah, selanjutnya ketika diterapkan untuk kurikulum merdeka ini di tahun 2022 kemudian 2023 ini masih bersifat opsional ya, yaitu pilihan. Jadi di sini ada masih pilihan, masih opsional. Kemudian kalau misalkan kita ambil saja contoh yang ada di SD misalkan ya. Di SD itu kan ada kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan. Nah, di tahun 2022-2023 itu yang menerapkan kurikulum merdeka itu adalah baru kelas 1 sampai baru kelas 1 dan juga kelas 4. Kemudian di tahun berikutnya ini adalah kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian di sini kelas 4 dan juga kelas 5. Nah, pas ini untuk di tahun 2024 bersamaan dengan di launchingnya ini adalah diterapkan yaitu semuanya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, juga kelas 6. Demikian juga untuk yang level atau jenjang SMP SMA ya. Yaitu di tahun pertama ini baru kelas kalau SMP itu kelas 7, kemudian yang SMA itu adalah masih kelas 10 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan menurut persepsi kita berdasarkan dari informasi yang kita kutip dari Kemdikbud tadi, yaitu di tahun 2024 ini adalah kurikulum merdeka itu disahkan secara resmi sebagai kurikulum nasional. Nah, kemudian bagaimanakah kaitannya dengan PMM? Apakah guru tetap mengerjakan PMM? Nah, kalau misalkan belum rilis edaran terbaru, maka di sini terkait tentang platform Merdeka Mengajar yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru, maka di sini kita masih merujuk nih, yaitu surat edaran dari Dirjen GTK, yaitu tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Yang mana di sini ditegaskan bahwa sebenarnya dari aplikasi PMM itu tidak bersifat wajib ya, tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru. Kalau misalkan di sini mungkin banyak guru yang terbebani, itu mungkin dikarenakan di sini kita belum begitu ikhlas ya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di PMM. Dan di sini yang mana di samping fitur-fitur di sini ada fitur wajib dan juga ada fitur yang tidak wajib.
Nah, namun di sini bagi guru yang tentunya punya etos kerja tinggi dan berkeinginan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih berkualitas, tentunya disarankan untuk menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan secara gratis di aplikasi PMM. Namun untuk guru yang ASN atau PNS maupun juga P3K, maka di sini untuk yang pengelolaan e-kinerja itu menjadi salah satu hal yang wajib untuk dikerjakan, dikarenakan itu nanti akan termigrasi dengan pengelolaan e-kinerja BKN. Dan itu nanti akan bisa menjadi penentu nih, yaitu untuk pembayaran tunjangan sertifikasi maupun juga tunjangan tambahan penghasilan. Namun kembali lagi itu nanti masing-masing dari Pemda kita itu apakah mengambil data dari sana atau tidak untuk nanti pencarian tunjangan sertifikasi. Namun itu merupakan hak para guru yang wajib untuk dibayarkan ya. Itulah kira-kira terkait tentang kurikulum merdeka yang berganti menjadi kurikulum nasional.